Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Pariska, NPM saya 1815 310116. Sebelumnya saya mengenalkan terlebih dahulu dosen pengampu saya, Pak Hartarto Rianto. Saya dari kelas 7 Rek 1, klaster 2 Keuangan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Ini adalah sebagian tugas akhir semester saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mengenal konsep uang dalam ekonomi Islam. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Nah, di sini kita akan menjelaskan nih, apa itu uang? Sebelum kita membahas tentang soal uang, tentunya kita sudah sering mendengar kata uang, di mana uang adalah alat untuk pembayaran dan lain-lain. Akan tetapi, pengertian uang tidak hanya sebagai alat pembayarannya saja. Pengertian uang juga dapat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Berbicara dengan uang, kita tidak bisa lepas dari sejarah asal-usul kemunculannya. Singkat cerita, di mana ketika awal peradaban manusia ada, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan yang lain, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Karena terdapat perbedaan faktor geografis, iklim, musim, dan yang lainnya, maka terjadi pertukaran komoditas di antara sesama manusia. Pertukaran tersebut menggunakan sistem muqayyadah atau mubadalah yang bisa kita kenal dengan istilah kata barter. Pertukaran barang yang tidak dibutuhkan dengan barang yang dibutuhkan secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti uang. Merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi dan sulit untuk diganti dengan media lainnya sepanjang sejarah keberadaannya. Uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam
Efisien yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Menurut Sukirno, tahun 2012, uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Terdapat kata sepakat di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang menurut IBIT tahun 2010 yang pertama adalah uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang dan kemudian memperoleh barang tersebut. Kedua, uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menemukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang tersebut. Ketiga, uang sebagai alat kekayaan tertunda. Maaf, saya salah cakap. Yang ketiga itu ada uang sebelum alat Yang ketiga, uang alat bayaran tertunda. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama, banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Keempat, uang digunakan sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Jenis uang ini tidak memerlukan biaya untuk penyimpanannya dan mudah mengurusnya. Uang yang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam ekonomi Islam dan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukan kapital. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian pun terhambat. Konsep uang dalam konvensional ekonomi konvensional Islam mengartikan uang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Arti flow concept adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang ialah public goods, lalu mengendap ke dalam kepemikiran seseorang atau stock concept. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Untuk lebih jelasnya mengenai public dan private goods dapat diilustrasikan sebagai berikut. Mobil adalah private goods dan jalan tol adalah public goods. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya uang yang mulanya private goods akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public goods, yaitu untuk kegiatan-kegiatan.
Di sini ada penjelasan tentang konsep Islam dan konsep konvensional. Yang pertama itu, uang tidak identik dengan modal, tetapi uang sering diidentikan dengan modal. Yang kedua, uang adalah public goods, tetapi uang atau modal adalah private goods. Yang ketiga, modal adalah private goods. Yang keempat, uang atau modal adalah flow konsep bagi Fisher. Keempat, uang adalah flow konsep, yang sama artinya uang modal adalah stok konsep bagi Cambridge School. Yang kelima, modal adalah stok konsep. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.